Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan, termasuk seleksi CPNS P3K, tuntutan profesi guru, dan hal lain yang ada kaitannya. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu kita pahami bersama terkait dengan informasi terbaru yang mengatakan bahwa jabatan P3K ada juga kepala sekolah dan bisa menjadi kepala dinas. Bapak Ibu, informasi terkini yang dimuat oleh jpnet.com per Selasa 11 Juni 2024 dan judul ternyata jabatan strategis untuk P3K banyak juga, ada kepala sekolah dan kadis. Nah, tentu ini adalah satu keadilan yang diterapkan oleh pemerintah bahwa antara ASN yang meliputi PNS dan P3K itu tidak ada perbedaan. Dengan demikian, maka posisi PNS dan P3K benar apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa namanya satu, yaitu aparatur sipil negara. Terkait dengan informasi ini tentu kita ingin tahu kira-kira bagaimana posisi sama antara PNS dan P3K sehingga bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas, bahkan kepala dinas. Ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnn.com Jakarta memuat berita terkini terkait dengan jabatan yang bisa diduduki oleh ASN P3K. Jabatan strategis yang bisa diisi Badan Kepegawaian Negara atau BKN ternyata banyak juga. Menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN, Harmoyo Dwi Putranto, P3K berhak menduduki jabatan-jabatan tinggi. Nah, tentunya ini Bapak Ibu ada syarat dan ketentuan sehingga para P3K ini bisa menduduki jabatan tinggi seperti topik pembicaraan, ada juga kepala sekolah, bahkan kepala dinas. Regulasinya pun sudah sangat jelas mengaturnya sehingga para P3K tidak perlu khawatir dengan karirnya. Harmoyo mengungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, tidak ada dikotomi antara P3K dalam hal ini pegawai pemerintah dan perjanjian kerja dan PNS atau pegawai negeri sipil. Ini tidak ada perbedaan Bapak Ibu ya. Itu maksudnya tidak ada dikotomi antara ASN itu baik PNS maupun P3K. Dia menegaskan yang membedakan keduanya yakni masa kerja. Karena untuk P3K ada perjanjian kerja yang masa kerjanya sesuai dengan kontrak kerja. Jadi soal mekanisme perpanjangan masa kerja P3K selama organisasi membutuhkan dan sepanjang kompetensi P3K diperlukan, kontrak kerja P3K dapat diperpanjang sampai dengan BUP atau batas usia pensiun, terang Harmoyo Dwi Putranto pada Selasa 11 Juni 2024 baru-baru ini. Dia meminta seluruh P3K di BKN dapat memahami peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K serta peraturan BKN nomor 18 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan BKN nomor 1 tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengadaan P3K. Ini agar setiap individu P3K dapat memahami hak serta kewajiban selama bekerja, sambung Harmoyo Dwi Putranto selaku PLT Kepala BKN. Lebih lanjut, dia menuturkan P3K dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi atau JPT, dalam arti JPT utama, jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, dan jabatan fungsional
tertentu. Sebagai contoh, P3K bisa menduduki jabatan Direktur Jenderal, Kepala Badan, Kepala Sekolah, dan lainnya. Jadi, jabatan fungsional yang bisa diduduki P3K itu tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Kepmenpan RB RI Nomor 76 Tahun 2022. Nah, ini artinya Bapak Ibu, sepanjang regulasi ini berlaku, maka jelas bahwa itu tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Berbeda dengan PNS yang harus memulai karir dari bawah. P3K dapat langsung memulai karir di instansinya sebagai jabatan pimpinan tinggi, jelas Harmoyo. Sebagai ASN, P3K pun diminta menahan diri dari mengikuti politik praktis dalam menghadapi tahun politik ke depan. Harmoyo mengingatkan, norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN, P3K harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Tentunya ini hati-hati dalam bentuk politik yang sifatnya praktis itu, tentu itulah yang diperingatkan oleh PLT Kepala BKN. Jika terindikasi dan terbukti melakukan politik praktis di media sosial, ada konsekuensi hukuman, disiplin, yaitu pemutusan kontrak kerja. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai jabatan-jabatan strategis yang bisa diduduki oleh aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, dan itu adalah satu hal yang membuat aparatur sipil negara baik PNS dan P3K sama di mata hukum, sama di mata undang-undang. Artinya karena namanya satu adalah aparatur sipil negara atau ASN, maka PNS dan P3K tidak ada perbedaan. Sama-sama bisa menduduki jabatan. Tentunya ada satu hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena satu ketentuan dalam P3K, misalnya yang dilamar adalah jabatan pimpinan tinggi, maka jelas jobnya setelah lulus menjadi P3K, yaitu di posisi jabatan pimpinan tinggi. Kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa mungkin ke depan regulasinya itu akan berbeda dari sisi pakaian dan seterusnya, serta masa kerja dan kontraknya itu, tetapi ingat satu hal bahwa sebagaimana yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai sekarang, maka ASN, P3K maupun PNS itu tidak ada dikotomi atau tidak ada perbedaan. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.